masih hidup kita, ya kan? Shalom Kak Lilin. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Salam Kak Puri Kebaya Medan. Kak Tes. Kak Latersia Laundry. Oke, aku daftar dulu ya lagu-lagunya ya. Biar tinggal dinyanyikan, ya kan? Semangat, semangat Kak Kweli, Kak Yeyen, Pasar Baru. Semangat. Singkapkan, aku selalu bersyukur semua yang terselubung. Hai Kak Eliza, dokter aku nyeri perut sampai pinggang belakang. Kenapa? Gak apa-apa, ini ikut ibadahnya. Kita minta Tuhan menyembuhkan Kak Pradini, iya kan? Capek kita kalau hanya mikir sakitnya kenapa. Obatnya hati yang gembira, iya kan? Kak Vero, hai. Itu yang mana tadi Kak? Lagu bersyukurnya. Kak Ning, Bogor hadir, tulang-tulang linu sekali. Oke, malam ini tulang-tulang linu disembuhkan. Ikut aja. Oke. Allah peduli ya. Malam ini kita buat kita sembuh. Ya kan? Shalom, selamat malam Kak Risma. Telat makan suka sesak napas, gak apa-apa. Malam ini sembuh. Shalom Kak Novanta Ginting, selamat malam Kak Nika. Ingat kasihnya karena saya mau percaya 100%. Kak Gabriela, oke, ingat kasihnya. Kak Gabriela, malam ini buka hati, Roh Kudus jamah kakak ya. Haleluya. Apa obat buat tulang-tulang dan badan linu? Nyeri sekali dok, sampai demam rasanya. Bu Ning ikut live-nya, dengar aku, percaya
ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Oke, ini udah ada banyak juga lagu kita, ya kan? Jadi malam ini kita mulai dulu. Haleluya, Kak Nur. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada sampai dengan hari ini Tuhan. Kami percaya kalau kami masih hidup. Sebab Tuhan masih berikan nafas hidup buat kami. Tuhan tidak minta bayar atas setiap nafas yang kami hirup. Bahkan kami nggak permisi sama Tuhan. Kami tinggal hirup aja udara. Dan gak pernah kami kekurangan udara yang masuk ke dalam paru-paru kami. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua setiap kita yang malam ini ikut live ini, yuk katakan terima kasih Tuhan. Aku bisa tarik nafas. Bahkan kami tarik nafas tanpa permisi kepada Tuhan. Tapi malam ini Tuhan, kami tahu Tuhan yang penuh kasih, mencintai setiap kami dengan cinta yang ikhlas. Dan kami mau mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Karena kasih setia Tuhan, kami bersyukur. Sebab kasih setiamu kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih oh Yesus. Apapun yang kami alami, tapi Tuhan tetap memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan tidak pernah meminta bayar atas semua yang Tuhan telah berikan bagi kami. Malam ini kami mau merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
saat ini juga sadari kalau sampai hari ini kita masih bisa bernafas, kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Setiap tarikan nafas, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yang punya masalah berat sama kita masih hidup, berarti Tuhan masih berikan nafas kehidupan buat kita. Oras Bang Simpson Siahaan. Yuk buka hati kita nyanyi lagu ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Yuk buka hati. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Ibu Nyai. Kita perlu membuka hati kita untuk Tuhan, supaya kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Jangan tutup hati kita, buka aja hati kita. Ya, aku tahu masalah mungkin terlalu berat buat kita, penyakit mungkin kita rasakan terlalu sakit buat kita. Tuhan gak minta banyak kok, Dia cuma minta kita buka hati. Katakan sama Tuhan, aku buka hatiku Tuhan untuk-Mu. Ya. Aku baca firman Tuhan buat kita dulu malam ini. Salam Kak Cicilia, Kak Heni, Kak Elsie,
Kak Mila, Ibu Mila Jamila ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang warasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang berbuat jahat kepada kita, percayalah, hatinya nggak jahat. Cuma dia lagi sakit aja. Orang yang otaknya sakit pasti melakukan apapun yang tanpa dia sadari menyakiti hati kita. Pertanyaannya, kita mau nggak sembuh? Ketika orang berbuat jahat kepada kita lalu kita sakit hati, berarti kita yang sedang sakit. Setuju ya? Supaya kita tidak sakit, apa yang harus kita lakukan? Maafkan dia. Jangan hakimi dia jahat. Karena Tuhan pun berkata, jangan menghakimi. Katakanlah dia tidak tahu apa yang dia perbuat, dan lepaskan pengampunan. Katakan, aku memaafkanmu. Sampai kapanpun kau berbuat jahat kepadaku, aku tetap memaafkanmu. Gak apa-apa. Amin. Bu Ning Hartini, bebaskan, lepaskan. Karena kalau kita tidak mengampuni, itu sama dengan kita memegang sesuatu yang bersifat racun. Tapi kalau kita mau melepasnya, racunnya akan terjatuh. Biarkan. Tapi kalau kita menanggapi semua apa yang dia lakukan, maka dia akan berbuat hal-hal yang semakin menyakitkan buat kita. Cukup kita pikirkan, hanya Tuhan yang tahu hatiku. Seperti lagu ini. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau termanis. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Apa yang bisa kita renungkan dari lagu ini?
Ingat, yang tahu hati kita itu hanya Tuhan. Kalau ada orang menuduh kita, kamu jahat, ingat, bilang sama dia, sorry hanya Tuhan yang tahu hatiku. Biarin aja. Orang mau bilang apa tentang kita, mau itu di belakang, mau itu dari depan, mau dari samping, dia nggak tahu hati kita. Sebab yang tahu hati kita itu hanya Tuhan. Amin. Jalan aja, lakukan tetap yang terbaik, hormati Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Bahkan Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Siapa yang buat kamu sakit hati, lalu kamu berkata, kamu gak ngerti saya, kamu gak mau paham sama saya. Aku mau bilang malam ini, gak mungkin manusia bisa mengerti hati kita. Sebab yang tahu hati itu hanya Tuhan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Itu langsung Tuhan yang berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan marah, jangan sedih. Kalau orang berkata yang jahat, orang boleh fitnah kita. Amin. Maafkan. Bilang sama dia, kau gak tahu hatiku. Hanya Tuhan yang tahu. Kamu cuma sok tahu. Yes, lakukan yang bisa kita lakukan yang baik. Biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Oke, kita nyanyi lagi sekali lagi ya. Kau tahu hatiku Tuhan. Haleluya. Kau tahu rinduku Tuhan. Yes, bebaskan jiwa kita. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Buka hati Tuhan jamah kita, katakan dengan iman, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mungkin banyak yang belum tahu, kenapa harus Yesus? Mana tahu belum pernah lihat gambarnya. Yesus yang kita pikirkan ini adalah Yesus yang tergantung di kayu salib. Untuk apa dia tergantung di kayu salib? Dia rela mati disalibkan, dihina, diinjak-injak. Dia dikutuk oleh semua orang hanya untuk satu hal. Karena dia mengampuni kita. Kenapa dia mengampuni kita? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Bukankah kalau kita menyadari Tuhan Yesus membuktikan sayangnya, cintanya buat kita. Tidak dengan harga yang murah. Darah Yesus. Itu tercurah buat kita.
Berapa banyak yang mau percaya? Kalau kamu percaya, malam ini juga hatimu disentuh Roh Kudus, dan kau akan merasakan kehangatan luar biasa di hatimu. Cuma satu. Mau percaya? Apa yang dipercaya? Cukup percaya Yesus sudah mati, berkorban. Untuk apa? Menebus setiap kita. Buat yang belum pernah merasakan, mau rasakan malam ini? Cuma bilang, aku percaya. Kau anugerah yang terindah dalam hidupku, Tuhan Yesus, yang mati buatku. Adakah sahabat yang lebih baik daripada seorang sahabat yang merelakan hidupnya, harga dirinya sepenuhnya? Untuk apa? Buat membela hidupmu? Gak apa-apa, harga diri diinjak-injak orang gak apa-apa. Cukup bilang sama dia, harga diriku dibayar lunas oleh nyawa Tuhan Yesus. Silakan. Amin. Rasakan Roh Kudus menjamahmu. Kau mungkin sakit hati sama suami sakit hati sama istri, kecewa sama anak, kecewa sama orang tua, kecewa sama mertua. Mau berapa lama? Udah sakit kan? Sakit kepala, dada terasa panas, perut asam lambung naik, kembung, tarik nafas saja nggak enak, rasanya nyangkut di tenggorokan. Buat apa cari penyebab? Malam ini Tuhan mau sembuhkan kamu. Mau nggak percaya kalau Tuhan Yesus sudah mati? Kadang-kadang kita mikir masalah kita besar banget. Gak punya uang, gak punya pekerjaan, atau mungkin kita sedang berada dalam situasi yang mengancam nyawa kita. Ada yang sakit kanker, sedang kemoterapi, lalu kemudian tubuhmu tiba-tiba lemas, gak berdaya. Itu kecil buat Tuhan. Tapi pertanyaannya, maukah kamu percaya kalau Tuhan Yesus bahkan mau menyerahkan nyawanya di kayu salib? Maka pada waktu kita percaya, semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan jangan lupa, pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari antara orang mati. Adakah yang lebih luar biasa dari apa yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita? Amin. Berapa sih kejahatan satu orang atau dua orang
bahkan 3 orang yang mungkin masih kita alami sampai dengan hari ini. Lalu tanpa sadar, kita pikir kita punya penyakit yang berat. Kita sibuk cari penyakit, padahal obatnya adalah hati yang gembira. Bagaimana mungkin kita tidak bergembira kalau kita mengingat Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita? Bagaimana mungkin kita nggak merasakan kebahagiaan? Kita punya seorang sahabat yang rela mati buat kita. Haleluya, haleluya. Kami mau mengasihi-Mu, Tuhan. Kalau hidupnya saja Dia korbankan buat kita, apa yang tidak akan diberikannya buat kita demi memelihara kita. Kau menjaga kami, Tuhan. Haleluya. Kami percaya, Tuhan. Biar setiap sakit penyakit Tuhan angkat malam ini. Oleh karena apa? Oleh karena malam ini kami boleh merasakan betapa cinta-Mu, Tuhan, bagi kami. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih, Yesus. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Katakan, Yesus, Kau termanis. Yesus, Kau termanis. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Amin. Bisa merasakan Tuhan, ya? Hanya dengan percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Oke? Amin. Oke, aku nyanyi lagu It Is Well. Tadi ada yang minta lagu It Is Well. Ini lagu adalah ketika seseorang mengalami penderitaan yang sangat berat, tapi dia berkata dia bisa merasakan Roh Kudus. Itu memberikan penghiburan yang sejati, yang luar biasa. Okay. When peace like a river attended my way, when
Amin, amin. Dipasonang toktong. Roh Kudus akan menghibur kita. Waktu kita mengingat betapa Tuhan mengasihi kita. Apa yang bisa kita ingat dari bukti kasih Tuhan kalau bukan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, berkorban untuk siapa? Untuk saya dan kamu. Kalau kita bisa merasakan betapa bahagianya hati kita, tentunya tidak ada yang sukar dengan memaafkan. Bisa. Orang mau buat apa? Kasih. Gak usah gusar, gak usah bingung, ya. Amin. Puji Tuhan, Amang Simpson. Kita bahagia malam ini karena Tuhan. Malam Kak Dewi di Bali berarti udah jam 10, iya kan? Berbahagia hanya karena Tuhan. Dan alasan kita berbahagia karena Tuhan adalah satu, Tuhan mengasihi kita. Apa bukti Tuhan mengasihi kita? Yesus yang tergantung di kayu salib, yang mati demi siapa? Demi kamu dan saya. Shalom Kak Risma. Puji Tuhan Kak Mom Faro. Tuhan berkati ya. Kak Romala Sinaga. Shalom Kak Kurlung. Amin. Haleluya. Berjuang untuk mengampuni, ketika mengampuni rasa lega karena berhasil menang dari kepahitan. Ya. Tanpa sadar banyak orang bertanya, kok saya sakit? Jawab saya cuma satu, lagi pahit. Kenapa pahit? Cuma satu, gak bisa terima perbuatan orang lain. Obatnya apa? Ya terima aja. Masih hidup Kak Dewi ini. Haleluya. Amin. Oke, apalagi ini belum kunyanyikan ini. Allah peduli ya. Dari banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Aku udah di rumah. Masa di rumah sakit terus. Semangat Kak Dewi, karena semangatku kuterima dari Tuhan. Jadi nggak bisa kutahan, membuat apa juga kutahan. Jumat aku WL di GBI Rumah Persembahan. Ya, jam 8 dan jam 10 Rumah Persembahan. Rumahku Kak Gadis Pemimpi di Jalan Cemara, Jalan Pinus 1, Krakatau. Kerendahan lagunya sama aku ya kan? Aku naikkan dulu. Ajak ibu, ya.
nanti kapan-kapan katanya. Dia udah capek. Semata resort ya. Rencananya live ini tiap hari jam 8 sampai dengan jam 10. Oke, hari ini renungan kita adalah tentang Allah. Hanya Allah yang bisa melihat isi hatimu, isi hatiku. Kalau manusia mereka-rekakan isi hatimu, isi hatiku, biarin aja. Tandanya apa? Dia sok tahu. Biar pernah Kak gadis pemimpi. Haleluya. Nebeng. Ya. Nek tayo. Pas langsung di depan gereja. Itu tayo lewat ya. Yang ke arah Tuntungan. Malam Kak Leni. Hai Kak Ivana. Haleluya. Oh, pribadi yang mengenalku, aku suka lagu itu. Hanya Tuhan yang melihat hati kita, yang mengenal hati kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yang tahu lagu ikut ya. Seperti sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Serahkan hati kita sama Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
bukan karena cinta Tuhan buat kami. Tidak mungkin kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima dihina, diinjak, tapi dia memilih untuk naik ke atas kayu salib. Baik, dia bahkan pikul itu kayu salib. Untuk apa? Kalau mau merasakan betapa cintanya Tuhan buat kamu, cukup percaya. Katakan, aku percaya. Yesus itu sudah mau mati buatku. Dan Yesus yang sama yang telah mati, disalibkan, itu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Haleluya, haleluya. Yes, Kak Gabriela. Percaya. Percaya. Cuma bilang aku percaya. Aku percaya. Amin. Aku percaya. Buat yang belum pernah merasa dimaafkan, diampuni, hari ini percaya aja kalau Tuhan Yesus sudah mati buat mengampuni dosa kita. Roma 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang pelanggaran-pelanggarannya diampuni. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai
cobaan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Tuhan gak pernah biarkan kita berjalan sendirian. Amin. Ketika kita disakiti, Tuhan ada. Bahkan Tuhan lebih dahulu disakiti. Buat apa Dia lari meninggalkan kita? Gak perlu. Bahkan Dia sendiri rela disakiti. Tuhan itu bukan Tuhan yang buang badan. Amin. Jadi waktu kita disakiti, kita tak berkata, Tuhan tetap bersama denganku. Kak Gabriel, lupa aku lagu inilah. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku ya. Ya, sorry aku lupa. Iya, Kak Mom Latisha, semua baik. Oh, tadi ada yang minta lagu Tuhan Selalu Menolongku ya. Itu dulu ya. Kita mungkin 10 menit atau 15 menit lagi ya. Yes, Kak Ana, hanya Tuhan dan Dia udah buktikan ya. Dia sudah buktikan terlebih dahulu. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Puji Tuhan. Aku akan terus berdoa, aku percaya pasti dijawabnya di waktu yang tepat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kak Sinurat, Kaknya Putro Paat. Amin. Oke. Udah jam 9.05 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur jam 10, waktu tengah jam 10, timur jam 11. Ya kan? Jadi, hai Kak Fa, baru gabung. Nanti lihat recordingnya di YouTube ya. Tolong semua yang ku record di YouTube, tolong dibagikan sampai ke ujung-ujung bumi, supaya lebih banyak yang diberkati. Jadi waktu kita membagikan, kita memberkati orang lain. Yang membagikan sudah menerima berkat. Berkah dalam. Kupang jam 10:06. Siap lagi. Amin. Kita jumpa besok pagi dari rumah sakit, masih di rumah sakit Metodis. Amin. Kak Farida Tobing, baru malam kita nyanyi-nyanyi lagi. Buat yang request lagu, memang kayaknya enaknya di WA ya kan. Tolong di WA yang mau request lagu. Jadi bisa ku pelajari dulu. Nama YouTubeku Dr. Joseph Sibarani SPPD. Tuhan berkati Bu Mukina, Kak Riana. Tuhan berkati. Di WA tapi nggak dibaca dokter. Iya, berarti belum terbaca. Tenang, semua indah pada waktunya. Tuhan berkati. Inang Ria Sirait, Kak Ivana, thank you. Besok di WA. Sekarang sudah terlanjur ketik di sini. Jangan sedih. Jangan sedih. Coba lihat berapa utangku. Kayaknya aku udah nyanyikan semua kayaknya yang di request di awal ya, di awal ya. Live lagi besok jam 10. Lalu
jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ajak anak-anak, ya kan? Suami diajak, istri diajak, mertua kalau ada diajak. Tujuannya cuma satu, supaya kita sembuh. Kalau kita udah sembuh, kita tuh jadi orang yang gak sanggup buat yang jahat. Percaya deh. Bisa doa leleta, lagu terakhir lah kalau gitu ya. Tuhan memberkati Kak Channel Cat. Itu berarti dari G kali ya. Ini lagunya bahasa Batak, bahasa Indonesianya, Yesus kawan yang sejati, yang kesepian, yang nggak tahu siapa kawannya. Hari ini aku kasih tahu, ada Tuhan Yesus. Jangan ngomong nggak ada teman. Biar teman yang manapun itu meninggalkan kita, Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan kita. Biar yang lain nggak peduli dengan penderitaan kita, Tuhan Yesus terlebih dahulu menderita buat kita. Oh, ketinggian aku. Kupikir itu kunciku. Yesus ai torope ale ale na di asiangano saluhut na himat daging on isero ale aleta na solo mubai ale ale na Yesus ai torope ale ale na di hasiangano saluhut na himat sadi mate daging on Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya.
Floria. Oke, itu dulu malam ini. Pasti semuanya sudah dikuatkan seperti janjiku tadi. Wow, asam lambungku nggak pernah kumat lagi. Yes, haleluya. Oke. Aku percaya kanker bisa sembuh dalam nama Yesus. Apalagi aslam lah. Gampang kali itu. GERD, anxiety. Gampang kali. Tuhan yang bekerja, bukan obat dokter. Amin. Jadi jangan malu. Bawa semua. Liatin, kasih TikTok Dr. Joseph. Kasih YouTube Dr. Joseph. Suruh ikut live. Suruh denger khotbah, lagu. Pasti disembuhkan dalam nama Yesus. Oke, Jumat buat yang di Medan, siapa tahu mau ketemu. Aku melayani di GBI Rumah Persembahan, tapi sebagai worship leader. Oke, hari Minggu buat yang di Bali G, ya, di Tambunan, GBI Tambunan, hari Minggu kebaktian Paskah. Yes, mana tahu ada yang mau mensupport KKR penyembuhan, kita gas. Aku siap aja. Kalau Tuhan Yesus yang berkehendak, semuanya pasti Tuhan cukupkan. Amin. Aku berikan hidupku buat Tuhan. Ya, tinggal kita doakan ya, supaya Tuhan semakin menunjukkan kuasa-Nya buat kita. Amin. Oke, thank you sekali lagi semuanya yang sudah ikut ibadah malam ini. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan percayalah, ada mujizat bagi orang yang percaya. Kak Gabriela, khusus buat Kak Gabriela dengarkan ini. Tuhan terlebih dahulu mengasihimu dan Dia duluan kasih bukti buat Kak Gabriela. Dengan apa? Dengan Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Siapa yang menyerahkan nyawanya? Hanya Tuhan Yesus yang mau mati buat kakak. Percaya enggak? Waktu kakak percaya, Roh Kudus akan kakak terima. Roh Kudus akan bekerja di dalam hatimu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur. Setiap tarikan nafas kami, itu nafas milik Tuhan. Tuhan gak pernah minta bayar sama kami. Bahkan kami gak pernah permisi sama Tuhan untuk tarik nafas. Kami mohon ampun Tuhan. Seringkali kami selesai tarik nafas, kami pergi. Kami gak mau tahu dari mana udara yang kami tarik ini. Kami terlalu egois. Yang kami pikirkan cuma masalah kami. Kami gak pernah pikirkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami pikir kami bisa tanpa Tuhan. Sekarang kami sakit. Kami bingung. Kami bertanya-tanya, kenapa kami sakit? Tapi hari ini Tuhan, Kau berikan pesan-Mu bagi kami. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang mau percaya, sumber kehidupan kita satu-satunya hanyalah Tuhan. Bagi yang mau percaya, Tuhan Yesus sudah mati mengampuni segala dosa kita. Maka pada waktu itu, kita akan boleh merasakan sukacita. Sebab kita percaya akan kebenaran ini. Cukup katakan, aku percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk jamahan daripada Roh Kudus dalam setiap hati kami.
Dalam nama Yesus, kau terhibur oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berserah hanya kepada Tuhan. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada yang bisa dapat hamba-Mu lakukan Tuhan. Hamba hanya dapat memohon pertolongan tangan Tuhan. Hamba berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini hamba memohonkan berkat bagi semua yang boleh mengikuti live ini dan juga yang nanti akan melihat rekamannya. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian, mulai daripada malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama di dalam hatimu katakan, amin. Oke, selamat malam. Sampai jumpa besok. Selamat beristirahat di dalam Tuhan malam ini. Ya, Tuhan berkati. Shalom.